Baik, saya akan membaca pengkajiannya. Yang pertama, atas nama Nyonya S, berusia 32 tahun, dengan berat badan 83 kg, jenis kelaminnya perempuan, agama Islam, pendidikannya SMA, kerjaan ibu rumah tangga suku bangsa Jawa, status perkawinan kawin, golongan darahnya A, alamatnya Jalan Godian, Bantulan, Sidoarjo, nomor RM-nya 123, diagnosa medisnya eklamsia dengan HAP sindrom, tindakan operasi seksio kaisaria, tanggal masuk rumah sakitnya 29 Mei, tanggal pengkajiannya 29 Mei. Bisa dibawain lagi, Mbak? Jam pengkajiannya 14 waktu Indonesia Barat, jaminannya BPJS. Untuk identitas penanggung jawabnya ada suaminya yaitu Tuan Tono, berusia 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaannya wira swasta, suku bangsanya Jawa. Hubungan dengan pasien suami. Untuk riwayat kesehatannya, keluhan utamanya pasca kejang, pasien mengalami nyeri kepala, pandangan kabur, disertai muntah 1 kali. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan sering mengalami kejang-kejang. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat penyakit dahulu. Eh, untuk riwayat penyakit keluarganya, pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat penyakit keluarga. Bisa dikebawain lagi? Riwayat kesehatan sebelumnya tidak pernah masuk rumah sakit, tidak mendapatkan transfusi darah, tidak ada penyakit menular, obat yang pernah dikonsumsi juga tidak ada, sedang dikonsumsi juga tidak ada. Untuk riwayat alerginya, pasien mengatakan memiliki riwayat alergi terhadap transfusi plasma. Kebiasaan merokok tidak, minum alkohol tidak, minum kopi, teh, soda, dan juga tidak. Untuk pola kebutuhan dasarnya ada oksigenasi sebelum sakit, gangguan pernapasan tidak ada, alat bantu napasnya tidak ada, sirkulasi udaranya ventilasi alami, keluhannya juga tidak ada. Untuk saat ini gangguan pernapasannya juga tidak ada, alat bantu napasnya tidak ada, sirkulasi udaranya ventilasi alami, keluhannya tidak ada. Air atau minum sebelum sakit 2 liter sehari, jenisnya air putih, cara oral minum terakhir masuk ke rumah sakit, keluhannya tidak ada. Untuk saat ini frekuensinya 1 liter, jenisnya air putih, caranya oral, minum terakhir sebelum operasi, keluhan tidak ada. Untuk nutrisi atau makanannya sebelum sakit itu frekuensinya 3 sampai 4 kali sehari, jenisnya daging, sayur-sayuran, buah-buahan. Porsinya 1 piring, diet khusus tidak ada, makanan yang disukai rendang, nafsu makannya normal, keluhannya tidak ada. Saat ini frekuensi makanan 2 sampai 3 kali sehari, jenisnya daging, sayur-sayuran, nasi, dan buah-buahan, porsinya 1 piring, diet khususnya tidak ada, pantangannya tidak ada, makanan disukai rendang, nafsu makannya normal, fase terakhir 6 jam sebelum dilakukan operasi. Keluhannya tidak ada baik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ryan, bisa dibaca Mbak. Siapa Mas? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa tadi? Mbak Ryan. Oh, sebentar Mas. Untuk eliminasi BAB sebelum sakit, frekuensi 1 kali sehari, konsistensi lunak, warna coklat, bau khas, cara spontan, keluhan pasien tidak memiliki keluhan BAB. Untuk saat ini frekuensi 1 kali sehari, konsistensi lunak, warna kuning coklat, bau khas, cara spontan, keluhan pasien tidak memiliki keluhan BAB. Untuk BAK sebelum sakit frekuensi 5 sampai 6 kali sehari, warna jernih. Ke bawah sedikit, Mas.
Warna jernih, bau khas, secara spontan, keluhan, pasien tidak memiliki keluhan saat BAK. Untuk saat ini frekuensi 5-6 kali sehari. Untuk warna jernih, bau khas, secara spontan, untuk keluhannya tidak memiliki keluhan saat BAK. Pola dan istirahat. Untuk aktivitas, kemampuan perawatan diri, makanan dan minum tuh mandiri, mandi mandiri, toileting mandiri, pakaian mandiri, berpindah mandiri. Untuk istirahat dan tidur, mau lagi Mbak. Sebelum sakit, malam tuh 7 jam. Untuk siang kadang-kadang. Untuk interaksi sosial, kegiatan lingkungan, pasien sering mengikuti acara kumpul RT dan bekerja sebagai petani di daerah rumahnya. Untuk interaksi sosial, pasien berinteraksi dengan warga-warga saat kumpul RT. Keterlibatan kegiatan sosial, mengikuti kumpul RT dan pengajian yang diadakan di daerah rumah pasien. Pemeliharaan kesehatan, rasa aman terpenuhi, rasa nyaman terpenuhi, peningkatan fungsi tubuh dan pengimbangan manusia dalam kelompok sosial sesuai dengan potensinya. Konsumsi vitamin, pasien tidak mengkonsumsi vitamin. Imunisasi, pasien terakhir melakukan imunisasi lengkap saat bayi. Olahraga, pasien berjalan kaki saat akan bekerja di sawah. Untuk stres dan adaptasi, pasien mengatakan tidak mengalami stres. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umum, kesadaran, compas mentis, GCS-nya M4, V5, M6, penampilan tampak sakit berat, tinggi badan 155, BB 83, TTV untuk tekanan darah 140/80 mmHg, untuk nadinya 108 kali per menit, suhu 36,2 Celcius, RR-nya 24 kali per menit. Untuk kepala, bentuk kepala mesocepal, kesimetrisan simetris, luka tidak ada luka, darah tidak ada darah, nyeri tekan tidak ada nyeri tekan. Untuk wajah, ekspresi wajah melingis dan menahan nyeri. Untuk dagu kecil tidak ada, edema tidak ada, rambut wajah normal. Untuk matanya, kelengkapan dan kesimetrisan mata lengkap dan simetris, edema tidak ada, edema peradangan tidak ada, luka tidak ada, benjolan tidak ada, bulu mata normal, konjungtiva dan sklera tidak anemis dan tidak ikterik. Untuk kornea normal, tampak jernih, ketajaman penglihatan normal, penggunaan kacamata tidak menggunakan kacamata. Untuk di bagian telinga, bentuk simetris dan normal, lesi tidak ada, nyeri tekan peradangan tidak ada, penumpukan serumen tidak ada, perdarahan, perforasi tidak ada, tes kepekaan telinga normal. Untuk hidungnya, perdarahan, kotoran, pembengkakan, pembesaran polip tidak ada. Bawa lagi, Mbak. Untuk pernafasan cuping hidung tuh tidak bernafas dengan cuping hidung. Untuk mulut dan faring, kelainan congenital tidak ada, warna bibir merah, lesi tidak ada lesi, bibir pecah tidak ada bibir pecah. Bawah. Ini untuk ini bisa dibaca. Bawa lagi Mbak.
Baik, selanjutnya yang bagian data penunjang diagnostik akan dibacakan oleh Mbak Aifa dan Mas Dodi. Saya persilakan. Baik, untuk hasil pemeriksaan laboratoriumnya sudah tertera di sana. Lanjut ke bawah. Nah, untuk hasil pemeriksaan EKG-nya hasilnya normal ya, atau sinus hitam. Terus terapi saat ini tuh memakai RL, Ringer laktat. Nah, kesimpulan status fisiknya ASA 3 untuk pertimbangan anestesinya itu faktor penyulitnya ada obesitas dan ASA 3. Kemudian untuk jenis operasinya general anestesi dengan teknik anestesi intubasi ETT. Nah, untuk persiapan alat anestesinya untuk general anestesia itu kita memakai statics seperti yang tertera. Lanjut. Nah, kita lanjut ke persiapan alat. Nah, di persiapan alat ini kita mempersiapkan obat premedikasinya ada midazolam, untuk obat induksi ada fentanyl dan propofol, pelumpuh otot memakai rocuronium dan analgetiknya fentanyl. Untuk cairan infusnya RL. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Jody. Baik, untuk penata laksanaan anestesi, yang pertama pasien dilakukan anestesi umum dengan menggunakan midazolam, fentanyl, propofol, dan rocuronium. Yang kedua, manajemen airway menggunakan metode direct laryngoskop dengan intubasi intratracheal. Ketiga, dilakukan pemasangan IV, 2, layan kiri dan layan kanan. Untuk selanjutnya, kebutuhan cairan maintenance. M bersama dengan 2 kali berat badan, yaitu 2 kali 83 kilo sama dengan 166. Cairan PM kali LP 166/7 sama dengan 1167. SO 4 kali BB 4 kali 83 sama dengan 332. Untuk pengganti cairan jam pertama yaitu totalnya 1081 cc. Untuk jam kedua dan jam ketiga itu 790 cc dan jam keempat yaitu 490 cc. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk bagian analisis data yang akan dibacakan oleh Mbak Gina dan Mbak Ina. Saya persilakan kepada Mbak Gina dan Mbak Ina. Untuk analisa data di bagian preanestesi, pertama, untuk data subjeknya, pasien mengatakan belum pernah menjalani tindakan operasi. DO-nya, TTV-nya tekanan darah 140/80 mmHg, jantungnya 108 per menit, RR-nya 24 kali per menit. Etiologinya berhubungan dengan prosedur pembedahan, problemnya ansietas. Bisa di-scroll lagi, Mbak. Yang kedua, DS-nya itu pasien mengatakan nyeri di area kepala. Dan pasien juga mengatakan nyerinya skala 6. Untuk data objektifnya, pasien terlihat meringis kesakitan. Etiologinya berhubungan dengan ancaman aktual akibat penyakit. Problemnya nyeri akut. Selanjutnya di bagian singkat, yang masalah yang muncul, oke, sebelumnya ini di data objektifnya terdapat perdarahan sebanyak 200 mili, sehingga masalah yang muncul kemungkinan resiko komplikasi perdarahan. Etiologinya berhubungan dengan aktivitas yang mendorong kesakitan. Dan masalah yang muncul berikutnya adalah dari data objektif bukan ternyata pasien terpasang intubasi EP dengan metode direct laryngoskop. Masalah yang muncul ketika kita pola nafas yang ada berhubungan dengan aktivitas, kemudian aktivitas psikologi dan terakhir dan bagian prosesnya
data objektif yang muncul kan pasien diterinfeksi dengan kondisi klinis, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakefektifan pola nafas di mana yang berhubungan dengan imobilitas sekunder akibat penggunaan antiseptik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oh ya, ini terakhir untuk problemnya dari PRTC intra dan pasca berdasarkan prioritas, masalah prioritas. Baik, untuk di bagian rencana intervensi, implementasi, dan evaluasi di bagian B, yang pertama ini tanggalnya 29 Maret kesadaran, nanti tekanan darah 140/80 mmHg, nanti 108 kali per menit, RR 2 kali 24 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, gambaran EKG, sinus beta, bisa digeser ke bawah. Nah, untuk problemnya pertama itu nyeri akut, yang di bagian tujuan note-nya tingkat nyeri setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 30 menit. Diharapkan nyeri akut berkurang atau hilang dengan kriteria hasil. Yang pertama, kalau nyeri menurun. Yang kedua, ekspresi pasien tambah rileks. Tekanan darah berkurang dari 140/80 mmHg menjadi 130/80 mmHg. Kemudian di bagian intervensi, kemudian ini penata lekanan nyeri di bagian O-nya. Yang pertama, kaji lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri pasien. Yang kedua, kaji skala nyeri pasien. Kemudian bagian berikan kompres dingin pada daerah nyeri untuk mengurangi nyeri. Bisa digeser ke bawah, Mbak. Bagian E-nya, ajarkan pasien teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri. Dan C, kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian obat analgetik. Selanjutnya di bagian implementasinya bisa digeser. Yang pertama mengkaji lokasi karakteristik dengan durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri pasien. Yang kedua, mengkaji skala nyeri pasien. Yang ketiga, memberikan kompres dingin pada daerah nyeri untuk mengurangi nyeri. Kemudian yang terakhir, mengajarkan pasien teknik relaksasi nafas dalam. Bisa digeser lagi, Mbak. Dalam mengajarkan pasien teknik relaksasi nafas dalam untuk digeser ke bawah, Mbak. Untuk mengurangi nyeri. Kemudian yang terakhir, mengkolaborasikan dengan dokter untuk memberikan obat analgetik. Kemudian di bagian evaluasi, di bagian S-nya pasien mengatakan skala nyeri yang dirasakan sudah berkurang. Punya pasien masih terlihat sedikit kesakitan. Kemudian tekanan darahnya 210/101 mmHg, nadinya 100 kali per menit, RR 2 kali per menit. Dan di bagian A-nya, masalah nyeri akut teratasi sebagian. Kemudian bagian B-nya, intervensi dilanjutkan. Kemudian yang ke bagian 2, ansietas, akan dibacakan oleh Mas Andi. Siapa, Mas? Mas Andi. Baik, saya lanjutkan yang kedua, ansietas. Untuk tingkat ansietas, setelah dilakukan tindakan keperawatan anestesi selama 1 kali 30 menit, diharapkan tingkat ansietas berkurang atau hilang dengan kriteria hasil.
Kecemasan pasien berkurang atau pasien tidak takut lagi. Bisa di-scroll, Mas. Kecemasan pasien berkurang atau pasien tidak takut lagi untuk dioperasi. Kemudian TTV dalam rentang normal, TD 140 per 80 mmHg, NADI 108 kali per menit, RR 24 kali per menit, dan suhu 36,2 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya penurunan ansietas. Kaji tingkat ansietas pasien dan pastikan pasien nyaman. Kemudian T, ajarkan pasien teknik relaksasi nafas dalam. Kemudian yang E, jelaskan kepada pasien tentang prosedur operasi yang akan dilakukan. Kemudian C, kolaborasikan kepada dokter tentang terapi yang akan diberikan. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, mengkaji tingkat ansietas pasien, kemudian mengajarkan pasien teknik relaksasi napas dalam, kemudian menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Di bawahin, Mas. Kemudian mengkolaborasikan kepada dokter tentang terapi yang akan diberikan. Kemudian pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, S, pasien mengatakan lebih tenang. Pasien tampak lebih rileks dan nyaman. A, masalah teratasi. Kemudian yang P, intervensi dihentikan. Baik, untuk di bagian intra anestesinya akan dibacakan oleh Mbak Kiran dan Mbak Vanessa. Saya persilakan. Oke, baik. Untuk di bagian intra anestesi, di sini pasien diposisikan litotomi, kemudian dipasang alat bantu napas ETT. Untuk obat-obatan yang digunakan ada midazolam, fentanyl, propofol, dan rocuronium. Kemudian terjadi perdarahan sebanyak 200 mili. Untuk yang problem pertama ada ketidakefektifan pola napas, tujuannya untuk knocknya status pernapasan. Setelah dilakukan asuhan selama 1 kali 30 menit, diharapkan ketidakefektifan pola napas teratasi dengan kriteria hasil frekuensi napas normal, irama napas normal, ekspansi dada simetris, dan tidak sianosis. Kemudian intervensinya, kaji status pernapasan dan TTV pasien, monitor aliran oksigen, monitor ritme, irama, dan kedalaman respirasi, kemudian monitor pola napas, monitor tanda-tanda hipoventilasi. Kemudian bagian T-nya, jaga jalan nafas pasien, lakukan suction bila ada sekret pada jalan nafas, pasang peralatan oksigen, kemudian kolaborasi dengan dokter untuk pemberian oksigen tambahan. Selanjutnya diimplementasi, mengkaji status pernapasan dan TTV pasien, memonitoring aliran oksigen, memonitoring ritme, irama, dan kedalaman respirasi, memonitoring pola napas, memonitoring tanda-tanda hipoventilasi, menjaga jalan nafas pasien, melakukan suction bila ada sekret pada jalan nafas, mengkolaborasikan dengan dokter untuk pemberian oksigen tambahan. Kemudian untuk bagian evaluasinya pukul 10.30 WIB, untuk bagian S-nya tidak ada, untuk objeknya frekuensi napas masih belum normal, kemudian irama napasnya masih belum normal, kemudian ekspansi dadanya asimetris, tidak sianosis, tidak terjadi hipoventilasi, dan tidak terjadi aspirasi. Untuk A,